Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya? Gimana ibadahnya? Sholat subuh tadi sudah dilaksanakan? Murojaah, sholat duhanya sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak ustazah? Ambil bukunya, masih di pembelajaran kali ini masih bersama ustazah ya, Ustazah Hadijah. Agar diberkahi Allah dan dimudahkan kita dalam belajar, marilah kita memulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, siapkan bukunya, masih di tema 6 ya, merawat hewan dan tumbuhan. Kali ini kita di subtema 4, merawat tumbuhan, di pembelajaran 4. Anak-anak ustazah, kompetisi dasar yang kita pelajari hari ini ada bahasa Indonesia 3.7, mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital, awal kalimat, nama bulan dan hari, nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. Ada di pelajaran matematika 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan ada pelajaran PPKN 3.2, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, membaca cara merawat tumbuhan air pada teks cerita yang dibaca, menyusun kata acak menjadi kalimat tanya dengan huruf tegak bersambung, membuat kalimat tanya mengenai cara merawat tumbuhan menggunakan kata tanya, memberi tanda centang untuk sikap mematuhi aturan merawat tumbuhan, membandingkan berat benda menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan, melakukan kerja sama dengan teman dalam kelompok untuk membuat kerajinan tangan. Di dalam surah Al-An'am ayat 99, perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kuasa Allah bagi orang yang beriman. Di sini di halaman 146 di buku kalian. Perbedaan tumbuhan hidup di darat dan di air. Ini adalah tumbuhan yang hidup di darat. Pohon, kan? Perhatikan, ada pohon, ada tumbuhan hidupnya di darat. Nah, kalau yang ini, yang B, tumbuhan yang hidup di air. Ya, itu ada bunga, ya kan? Ada ikan yang tumbuh di air. Kalau tumbuhan hidup di darat, itu memerlukan air, harus disiram ya nak ya, supaya subur. Tapi kalau tumbuhan di air tidak perlu disiram, hanya dibersihkan kalau ada rumput-rumput yang sudah mati agar airnya bersih. Sekarang kita akan membaca
di halaman 146 147 ini ada gambar ya. Ini ada dua anak yang sedang melihat tumbuhan air. Kita baca sama-sama ceritanya ya. Kebanyakan tumbuhan hidup di atas tanah. Bagian akar merupakan bagian dari tumbuhan yang menancap ke tanah. Tumbuhan yang hidup di atas tanah dinamakan tumbuhan darat. Ino dan Windy sedang mengamati tumbuhan air. Tumbuhan tersebut bernama teratai. Cara merawat tumbuhan air berbeda dengan tumbuhan di darat. Tumbuhan air tidak perlu disiram. Meski tidak disiram, tumbuhan air tetap diberi pupuk. Daun tumbuhan air yang menguning harus dipangkas. Bila dibiarkan, mati dan membusuk. Maka air menjadi kotor. Tumbuhan air pun dapat mati. Nah, di sini ada Ino dan Windy. Mereka melihat tumbuhan teratai. Teratai itu, bunga teratai itu tumbuh di airnya, nak ya. Di sini juga dikatakan di cerita ini tadi bahwa tumbuhan yang hidup di atas tanah itu harus dikasih air ya, nak ya, agar tumbuhnya subur dan diberi pupuk juga. Namanya tumbuhan darat. Dari cerita tadi kita bisa menyusun kalimat tanya. Nah, di sini kalimat tanya ini ada di halaman 147 148 ya. Di buku kalian. Kalimat tanya menggunakan kata tanya di awalnya. Misalnya, untuk mengetahui informasi suatu benda, kamu dapat bertanya menggunakan kata apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Kalimat tanya juga diakhiri oleh tanda tanya ya, nak. Nah, di sini kalian di halaman 147 disuruh membuat pertanyaan dengan cara huruf tegak bersambung. Sekarang kita jawab dulu ya. Nanti kalian tulis di rumah sebagai bahan latihan kalian menggunakan huruf tegak bersambung ya. Tuh, mengamati nomor 1, Ino dan Windy tumbuhan air di mana. Jadi apa kalimatnya? Di mana Ino dan Windy mengamati tumbuhan air ya. Di mana? Masih ingat tadi? Ini jawabannya nanti kalian tulis di halaman 148. Ya, di mana tadi dia melihat tumbuhan air tadi? Di kolam ya, nak ya. Untuk selanjutnya nanti kalian belajar di rumah dengan orang tua kalian ya, untuk membuat kalimatnya dan menjawabnya di halaman 148. Di halaman 148 juga ayo melakukan. Nah, di sini nanti kalian bisa juga melakukannya bersama orang tua kalian atau saudara kalian di rumah. Membuat pertanyaan baru dijawab. Pertanyaannya kalian buat dari kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian
Kemudian tulis juga jawabannya. Selanjutnya, ini kalau tadi adalah pelajaran bahasa Indonesia ya nak. Sekarang di halaman 148 lagi kita akan belajar PPKN ya nak ya. Berilah tanda centang untuk sikap mematuhi aturan merawat tumbuhan. Rupanya dalam merawat tumbuhan kita juga mempunyai aturan ya nak. Tidak sembarang kita merawat tumbuhan agar tumbuhannya subur ya, hidup dengan bagus. Nah, di sini nomor 1, aku memberi tanaman dengan pupuk sebanyak-banyaknya. Boleh tidak? Iya, tidak boleh ya nak. Jawabannya di sini. Kenapa tidak boleh? Terlalu banyak juga tidak bagus. Kita memberi pupuknya secukupnya. Yang nomor 2, nah ini Ustazah kasih tanda centang. Kenapa? Tanah tempat hidup tanaman harus digemburkan secara teratur. Iya, setelah dikasih pupuk yang tidak terlalu banyak, baru nanti kita gemburkan supaya tambah subur. Nah, yang nomor 3, aku meletakkan tanaman di tempat yang terkena cahaya matahari. Ya, di sini Ustazah kasih centang. Kenapa? Karena sinar matahari itu bagus untuk tumbuhan. Ya, nah. Air tempat hidup teratai tidak perlu dibersihkan. Masa sih tidak perlu dibersihkan? Tadi diceritain tadi bahwa teratai itu hidupnya di air ya, tapi harus juga dibersihkan ya, karena tumbuhan yang sudah mati harus dibersihkan ya nak, agar airnya bersih kembali. Nah, di sini Ustazah kasih silang. Aku bertanggung jawab terhadap tanaman di rumah dan di sekolah. Iya betul ya nak ya. Di rumah, di sekolah yang bertanggung jawab adalah kita semua ya. Semua tanaman itu tanggung jawab kita semua. Nah, di buku kalian di halaman 149 ya nah, mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Kertas dapat dibuat kayak hiasan. Kita bisa membuatnya dengan melakukan kerjasama dalam kelompok bersama teman. Marilah kita membuat karya dari kertas origami. Ada di halaman 149. Nah, di sini di dalam mempraktekkan ini ya, membuat bunga teratai dari kertas, kita bisa kerjasama dengan teman. Kalau di sekolah ya nak, di masa kita tatap muka, kita bisa kerjakannya bersama-sama dengan teman-teman di sekolah secara berkelompok. Tapi karena masih kita belajar online, nanti kalian belajarnya bersama, mengerjakannya bersama orang tua atau saudara kalian ya nak. Boleh nanti dipraktekkan di rumah ya. Ini membuat bunga teratai dari kertas. Bahannya satu aja, yaitu kertas origami. Selanjutnya di halaman 150 buku kalian. Ini ada pelajaran matematika. Membandingkan berat dua kelompok benda. Untuk membandingkan berat dua kelompok benda, kita perlu menjumlahkan berat benda pada masing-masing kelompok terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Pasti masih ingat ya nak? Karena di pembelajaran 1 itu juga sudah dibahas ya. Di subtema 4 itu ada juga. Nah, kali ini
kita akan coba menjawab sama-sama di halaman 150 ya, yang di ayo berlatih. Akar tanaman teratai dapat dijadikan obat. Akar teratai dijadikan tepung lalu dibungkus dalam kemasan. Kemasan besar berisi 500 gram tepung, sedangkan kemasan kecil berisi 200 gram tepung. Nah, sini kita akan coba sama-sama menjawabnya ya. Yaitu yang pertama, soal pertama, perhatikan. Ada 500 gram dengan titik-titik 200 gram, 200 gram, 200 gram ya. 500 gram. Setelah itu 200 gram tambah 200 gram itu 400 gram. Ditambah lagi 200 gram jadilah 600. Jadi 500 gram titik-titik 600 gram. Apa jawabannya? Iya, 500 gram berarti kurang dari ya nak ya, dari 600 gram. Oke. Yang kedua, perhatikan 500 gram dengan 500 gram titik-titik 200 gram 200 gram 200 gram 200 gram. Nah, 500 ditambah 500 berapa nak? Oh iya, ada 1000 gram. Sedangkan 200-nya ada 4, berarti 200 tambah 200 tambah 200 ditambah 200 gram sama dengan 800 gram. Nah, dari sini jadi jawabannya apa? 100 gram titik-titik 800 gram. Iya, jawabannya adalah 1000 gram, lebih besar dari 800 gram. Nah, sekarang yang nomor 3, perhatikan 500 gram ditambah 500 gram ditambah 500 gram sama dengan berapa? Iya, 1500 gram. Yang sebelahnya titik-titik 200 gram tambah 200 gram ditambah 200 gram ditambah 200 gram lagi sama dengan 800 gram. Jadi jawabannya adalah jawabannya adalah 1500 gram, lebih besar dari 800 gram ya nak. Untuk yang terakhir, soal yang terakhir, silahkan nanti kalian lanjutkan di rumah ya, sebagai bahan latihan kalian saja. Sebelum kita tutup pembelajaran kita ini ada rangkumannya. Yang kita bahas tadi adalah membuat kalimat tanya mengenai cara merawat tumbuhan ya nak ya. Anak-anak saja pasti sudah bisa, insya Allah. Yang kedua, sikap mematuhi aturan merawat tumbuhan. Bahwa merawat tumbuhan itu juga mempunyai aturannya. Membandingkan berat benda menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan ya, nah. Melakukan kerjasama dengan teman dalam kelompok untuk membuat kerajinan tangan. Oke, gimana? Kalau nanti belum paham lagi, boleh nanti hubungi ustazah ya, anak-anak ustazah. Pesan ustazah selalu jaga kesehatan di rumah ya nak ya. Mudah-mudahan pandemik ini cepat berlalu dan kita cepat tatap muka. Anak-anak ustazah minta maaf atas kekurangan ustazah. Ustazah akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Sampai jumpa lagi nanti di pembelajaran berikutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.